Baik, di video kali ini saya akan membahas 10 soal TIU numerik ya. Seperti biasa, nanti akan saya tunjukkan soalnya, kemudian kalian silahkan pause dulu videonya untuk menjawab sendiri dulu. Baru setelah kalian dapat jawabannya, nanti kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang akan saya jelaskan ya. Baik, kita mulai. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, oke, yang mana nih jawabannya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 5 pangkat 25, ada 5 kali 5 berarti 25 pangkat 5 ya. Kemudian ini ada 55 pangkat 5, ini ada 555. Oke, dari sisi pangkatnya yang paling besar kan 55 ya. Nah, ini kayaknya cukup jelas ya. Jawabannya adalah ini ya, basisnya juga 55. Um, besar, ini memang besar, 555 tapi pangkatnya 1 ya. Jadi yang jawabannya adalah ini, 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. Banyaknya tambahan jeruk yang harus Sarah beli sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan buah dan banyaknya jeruk yang dia miliki menjadi 3:1 adalah. Oke, silahkan kalian coba dulu. Baik, saya anggap sudah selesai. Di sini saya akan membahas ini karena tadi nomor 1 gampang sudah ya. Kita lanjut nomor 2 ya. Sarah mempunyai 7 apel. Coba kita lihat. Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. Oke, berarti di sini buah yang dipunyai oleh Sarah itu ada 7. 7 apa? 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. Banyaknya tambahan jeruk yang harus Sarah beli. Oke, berarti Sarah ini ada rencana mau beli tambahan. Jadi enggak 3 ya. Jadi lebih dari 3. Tambahan jeruk sehingga perbandingan. Oke, berarti kalau karena tambahannya belum jelas ya, berarti kita yang jeruk ini kita tambahin X, ini tambahannya ya. Jadi ini yang dalam kurung ini adalah jumlah jeruknya sehingga perbandingan. Oke, kalau perbandingan berarti kita pakai perbandingan banyaknya keseluruhan buah. Ini ya, banyak keseluruhan buah ini kan. 7 tambah 5 tambah 3 plus X, ya kan? Kemudian perbandingannya dengan apa? Dengan banyaknya jeruk yang dia miliki. Oke, banyaknya jeruk yang dia miliki itu kan 3 plus X ya. Itu katanya perbandingannya menjadi 3:1 ya. Berarti di sini perbandingannya 3:1. Nah, gitu kan kalau diformulasikan. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan dulu. Ini 7 tambah 5 tambah 3 itu berapa? 15 ya. 15 plus X per 3 plus X sama dengan 3/1. Nah, ini kalau kita kali silang, jadi 15 plus X sama dengan 3 kali 3, 9, 3 kali X, 3X ya. Oke, nah kalau kita pindah ruaskan, ini ke sini, misalnya jadi 3X dikurangi 2, dikurangi X jadi 2X, 15 dikurangi 9, 6 ya. Berarti X-nya sama dengan 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3 ya. Banyaknya tambahan jeruk. Yang ditanyain itu banyaknya tambahan jeruk berarti X ya. Oke, gimana jawaban kalian? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama selama 2 hari, maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah.
Oke, silahkan kalian coba sendiri dulu. Oke, saya anggap sudah. Kita teruskan, ini nomor 3 ya. Oke, kalau kita misalkan ya, X itu adalah kecepatan satu orang pria ya dalam satu hari ya. Kemudian Y itu adalah kecepatan seorang anak laki-laki dalam satu hari ya. Maka di sini kita bisa modelkan jika 6 pria. Oke, kalau 6 pria berarti yang satu pria itu kecepatannya X ya, berarti 6X dan 8Y ya, kecepatan anak laki-laki itu sama dengan ya 10 hari ya. Berarti di sini satu pekerjaan itu bisa diselesaikan selama 10 hari ya. Jadi 1/10 gitu ya. Sedangkan 26 pria, oke, di sini kita punya persamaan yang kedua nih. 26 pria dan 48 anak laki-laki, 48Y sama dengan bisa diselesaikan selama 2 hari ya. Berarti satu pekerjaan ini bisa diselesaikan selama 2 hari ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang ditanyakan ini berapa kalau 5X ditambah 20Y ya. Oke. Kita akan coba selesaikan. Nah, di sini kalau kita selesaikan sistem persamaan ini nih, ada 2 persamaan ya. Pakai eliminasi boleh, tapi kayaknya di sini saya akan lebih suka pakai substitusi ya. Pakai metode substitusi. Jadi di sini karena angkanya cukup besar ya. 6X plus 8Y sama dengan 1/10. Berarti 6X itu sama dengan 1/10 min 8Y. Berarti di sini kalau dikali 10 ya ini. Jadi 60X sama dengan 1 min 80Y. Maka X itu sama dengan 1 min 80Y per 60 gitu ya. Oke. Kemudian kita substitusikan. X ke persamaan 2 ya. Jadi ini sebut saja persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi ke persamaan 2 di sini kita punya 26 kali X ya. X-nya itu 1 min 80Y per 60 ditambah 48Y sama dengan setengah. Jadi gimana? Jadi gimana nih? 26 kali 1 ya. 26. 26 kali min 80. Oke, ini jadi 2080 Y ya. Kemudian
Ini si pecahannya 60 dikaliin 48 aja ya. Biar apa? Penyebutnya disamain gitu. Jadi 60 kali 48 itu 2880 Y ya. Sama dengan 60 bagi 2 itu 30. 30 kali 1 30 ya. Nah, gini. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, ini 2080, ini 2880, berarti sisanya tinggal 800 Y ya. Terus 30 dikurangi 26, 4 ya. Jadi Y itu sama dengan 4 per 800 atau 1 per 200 ya. Nah, kalau Y-nya 1/200, maka kita substitusikan ke sini ya. Y-nya 1/200 ya, berarti kita punya 6X tambah 8 kali 1/200 sama dengan 1/10. Jadi di sini 6X ditambah 8 dibagi 200 itu kalau 200 dibagi 8 itu 25 ya. Jadi 1/25 sama dengan 1/10. Kalau 25 ini oke, kalau disamain penyebut nanti 50 ya. 50 kali 6 300X, kemudian ini 50 bagi 252, 2 kali 1 2 ya. 50 bagi 10 5 ya. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita punya 300X sama dengan 3 ya. Maka X-nya itu oke, aduh, habis ya. Space-nya maaf nih, di sini aja ya. Jadi kita punya X-nya 1/100 ya, 3/300 ya. Jadi kita punya X-nya 1/100 dan Y-nya 1/200 ya. Nah, di sini kita punya X-nya 1/100 dan Y-nya 1/200. Oke, yang ditanyakan adalah berapa 5X plus 20Y ya. Berarti kita substitusikan aja ya, 5 kali 100 ditambah 5X plus 20Y ya, 20 kali 1/200. Nah, ini 5/100 tuh kok 5 sih? Tadi berapa? 15 ya? Salah. 15. Ya, ini 15. Sorry. Ya, 15/100. Oke, ini ada sisanya ya. Saya hapus dulu. Ya, nggak bisa. Oke. 15/100. Ini nggak bisa hapus. 15/100 ditambah 20/200 ya. Ini tuh hasilnya ya 15/100 ditambah 20 dibagi 200 itu kan berapa per 100? 1/100 ya. Aduh, maaf. Kok 1? 10 ya? 10/100. 2 bagi 2, 1. Kenapa per 100? Karena biar sama nih. Jadi kan ini jadi
25 per 100. Kok jadi hilangnya ini? Tadi berapa ini? 25 per 100 berarti hasilnya 1 per 4 ya. Jadi ini ya 1 per 4 itu berarti satu pekerjaan bisa diselesaikan selama 4 hari ya. Jadi jawabannya adalah 4 hari. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini nomor 4 akar dari 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Kan gitu ya. Oke, caranya ya hitung aja ya. Ini tinggal dijumlahin. Hasilnya 0,0064 ya. Nah, ini gimana nih akar yang bilangan desimal banyak ini? Caranya adalah ini kan bisa kita ubah dalam bentuk pecahan ya. 64 per berapa digit nih? Itu 2, 3, 4 ya. Berarti dibagi 10.000 ya. Nah, ini kan sama dengan akar 64 dibagi akar 10.000 ya. Akar 64 itu berapa? 8. Akar 10.000 itu 100 ya. Jadi di sini hasilnya kalau dibagi 4 ya. 8 bagi 4 2, 100 dibagi 4 25 ya. Jadi jawabannya adalah 2 per 25. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andi mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Budi. Budi mempunyai permen 6 kali lebih sedikit dari Chandra. Chandra mempunyai permen 2 kali lebih banyak dari Andi. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki Andi, Budi, dan Chandra adalah... Oke, silahkan kalian coba dulu. Oke, di sini nomor 5 ya. Oke, ini nomor 5. Oke, saya langsung bahas ya. Andi mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen Budi ya. Berarti A sama dengan 3 kali B ya. Kemudian Budi mempunyai 6 permen lebih sedikit dari Chandra ya. Berarti Budi itu sama dengan C-6 ya. 6 apa? Permennya itu 6 lebih sedikit dari Chandra. Berarti C-6 ya. Kemudian Chandra mempunyai permen 2 lebih banyak dari Andi ya. Berarti C sama dengan 2 lebih banyak dari Andi ya. Berarti A plus 2. Oke. Yang ditanyakan adalah perbandingan A, B banding C ya. Nah, di sini kalau kita substitusi, oke, ini persamaan 1, 2, 3 ya. Nah, ini substitusi 3 ke 2 ya. Berarti di sini kita punya B itu kan C-6 ya. Di C-nya itu kan A plus 2 ya. A plus 2 min 6 ya. Berarti A min 4 ya. B itu. Oke, ini kita sebut persamaan 4 ya. Kemudian kita substitusikan. Biar dapetin A-nya berapa. Si 4 ini ke 1 ya. Kan 1 itu A sama dengan 3B. Dan B-nya itu kan A min 4 ya.
Jadi di sini 3A min 12 ya. Berarti kalau A-nya pindah ruas, A-nya ke kanan, 12-nya ke sini, berarti 12 sama dengan 2A ya. Berarti A-nya sama dengan 6 ya. Kalau A-nya 6, berarti B-nya berapa? Kalau A-nya 6, oke jangan gini deh. Kan A-nya sama dengan 3B. Di B itu sama dengan sepertiga dari A ya. Kalau A-nya 6, berarti B-nya 2 ya. Nah ini B-nya 2, A-nya 6, berarti C-nya berapa? C-nya A plus 2 ya. C-nya A-nya itu berapa? 6 tadi ya. 8 berarti ya. Oke, sekarang tinggal buat perbandingan nih. A banding B banding C itu kan A-nya berapa? 6. B-nya 2. C-nya 8 ya. Jadi kalau di perbandingan dibagi 2 semua jadi 3 banding 1 banding 4 ya. Oke, 3 banding 1 banding 4. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nilai dari 4 akar 12 min 3 akar 48 plus akar 108 adalah, oke silahkan kalian coba dulu sendiri. Oke, di sini akan langsung saya bahas ya. Oke, 4 akar 12 minus 3 akar 48 ditambah akar 108 gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, cara mengerjakannya di sini kita perlu menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi akar 12, akar 48 dan akar 108 ini kita perlu sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara mencari perkalian antara bilangan kuadrat dengan ya jadi difaktorkan ini ya. Misalnya gini, 12 itu berapa kali berapa, tapi salah satunya harus bilangan kuadrat gitu ya. Contohnya apa? 12 itu bilangan kuadrat itu berapa? 4 ya. 4 kan 2 kuadrat ya. Oke, 4 kali 3 ya. 4 kali 3 kan 12. Jadi di sini kita bisa tulis akar 12 itu 4 kali 3 gitu ya. Oke, nah ini kalau 48 gimana nih? 48 tuh berapa kali berapa? Nah, mungkin bagi yang belum tahu ya, mungkin tips dari saya adalah eh, cari bilangan kuadrat yang kurang dari setengah dari 48 ya. Setengah dari 48 itu kan 24 ya. Oke, cari bilangan kuadrat yang kurang dari 24. Boleh dari yang terkecil atau dari yang terbesar ya. Misalnya dari yang kecil aja ya. 4, 3 kuadrat 9, 16 ya. Kurang dari 24 ya. Terus 5 kuadrat 25. 25 nggak bisa ya. Karena hasilnya akan lebih besar dari setengahnya. Kenapa maksimum setengahnya? Karena kan kalau setengahnya misalnya 24 kali 2 ya. Kalau 25 kali berapa ya? Kan kalau perkalian bilangan bulat ya kali 2 paling kecil ya. Nah, jadi 48 ini berapa nih? Kita cari dari yang terbesar. Bisa nggak 16 kali berapa yang hasilnya 48? Bisa ya, kali 3 ya. Nah, gitu. Jadi di sini 16 kali 3 gitu ya. Dan supaya bisa dioperasikan memang nanti akarnya harus sama ya. Jadi kalau ini akar 3, nanti kan ini 4-nya akan Oke, nanti kita lihat ya akan ditarik keluar. Nah, ini 108 ya.
Kalau 108 itu berapa? Di setengahnya itu kan 54 ya. Oke, cari yang kurang bilangan kuadrat yang kurang dari 54, berarti ini 5, 9, 16, 25, 36 ya, 49 gitu kan. Udah ya, kurang dari 54. Nah, ini bisa nggak 49 kali berapa yang hasilnya 108? Gitu ya, kali 2 kurang ya, kali 3 lebih ya, berarti nggak bisa nih. 48 nggak bisa. Nanti lagi ya, 38 kali berapa? Kali 3 ya, bisa ya. Oke, berarti di sini 108 itu 36 kali 3, dan memang nanti akan dicari sampai akar 3 ya. Nah, ini kan bisa dipecah nih. Kalau perkalian ini jadi gini kan. Jadi kalau akar 16 kali 3 itu sama dengan akar 16 kali akar 3 ya. Ini juga sama, akar 36 dikali akar 3 ya. Nah, baru kita akar 4 itu kan 2 ya. 2 kali 4, 8 akar 3. Kemudian ini eh, akar 16 itu 4. 4 kali 3, 12. 12 akar 3. Kemudian di sini akar 36 tuh 6 akar 3. Nah, kalau udah gini kan bisa kita hitung nih. 8 ditambah 4 ditambah 6, 14. 14 dikurangi 12, 2 ya. 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Oke, sebuah pekerjaan dapat dilakukan oleh A sendirian dalam 16 hari. Nah, katanya si A itu bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 16 hari ya. Ini si A. Sedangkan B bisa mengerjakannya sendirian dalam 12 hari ya. Oke, ini si A ya. Kalau si B itu 12 hari ya. 1/12 si B. Kalau si Oke, jika dibantu oleh C, berarti maksudnya jika kedua orang ini dibantu oleh C, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 4 hari saja. Oke, berarti C-nya nggak diketahui ini berapa. Ya, sebut saja 1/X gitu ya. Sebut saja 1/X. Oke, jadi di sini kita punya, kalau mereka ngerjain bertiga ya, berarti kita hitungnya 1/16 ditambah 1/12 ditambah 1/X. Ini sama dengan 4 hari saja katanya, sama dengan 1/4 ya. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh C dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian adalah, oke, gitu ya. Jadi berapa nilai X ya, gitu ya. Oke, berarti gimana nih? Jadi kalau kita tulis di sini 1/X itu sama dengan 1/4 dikurangi 1/16 ditambah 1/12 gitu ya. Ini hilang. Oke, berarti 1/X sama dengan 1/4 kurangi berapa nih? Kalau disamain penyebutnya 48 ya. 48 dibagi 16, 3 ya. 3 kali 1, 3. 48 dibagi 12, 4. 3 tambah 4, 7 ya. Oke. Nah, ini kalau disamakan penyebutnya 48 berapa? 48 dibagi 4 itu kan 12 ya. 12 dikurangi 7, 5 ya. Oke. Jadi nah, berarti si C itu karena di sini 1/X itu
Gitu ya. Nah, maka di sini si X itu kali silang aja ya. 5X sama dengan 48. Jadi X itu sama dengan 48 per 5 ya. 48 per 5 itu ada nggak yang jawabannya 48 per 5? Nggak ada ya. Oke, di sini ada pecahan campuran ya. Berarti 48 per 5 itu berapa? 9 ya. 9 kali 5 kan 45 ya. Sisanya berapa? 3 ya. 9, 3 per 5. Oke. Gimana? Sama nggak jawabannya? Oke, kita teruskan. Nomor 8, dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Oke, silahkan kalian coba dulu. Oke, saya anggap sudah ya. Kita akan bahas. Ini nomor 8. Di sini dinding seluas 60 meter persegi. Jadi di sini 60 meter persegi katanya bisa diselesaikan selama 5 jam oleh 8 pekerja ya. Jadi 5 jam oleh 8 pekerja gitu ya. Ini kan berapa nih? 60 per 40 ya. Sama dengan 3 per 2 ya. Nah, ini kan kita bisa pakai perbandingan ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Nah, yang 50 meter persegi ini berapa jam, berapa waktu ya, satuan waktu ya. Berarti tadi kan waktunya ini kayak ini 5 ya, 5 jam, 5 kali 8 pekerja. Nah, ini kalau 4 pekerja berarti kita bisa tulis 4T ya. Dan 4T ini sama dengan ini 3 per 2 ya. Ya nggak? Pakai perbandingan. Atau tadi anggaplah ini 60 per 40 gitu ya asalnya. Jadi kalau 50 itu diselesaikan dengan 4 kali T, kalau 60 diselesaikan dengan 40 gitu kan. Atau ya 3 per 2 ya. Ini kalau kali silang berapa nih? 4T kali 3, 12T sama dengan 100 ya. Jadi T-nya itu sama dengan 100 per 12 ya. 100 per 12 itu kalau diubah oke jadi pecahan campuran berapa nih? 8 ya. 8 8 kali 12 kan 96 ya. Sisanya 4 ya. 8 4 per 12 ya kan? Jam. 8 4 per 12 itu sama dengan 8 sepertiga jam ya. Sepertiga jam itu kan berarti sepertiga kali 60 itu berapa? 20 menit ya. Berarti jawabannya 8 jam 20 menit ya. Jawabannya 8 jam 20 menit. Oke.
Kita lanjutkan nomor 9. 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10, 5 kali ya. Berapa hasilnya? Oke, ini gampang ya. Oke, kita tuliskan ini nomor 9. Jadi ada 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10. Satu lagi ya, 5 pangkat 10. Ini kan sama dengan apa? 5 kali 5 pangkat 10, ya kan? Nah, ini kan pangkat 1 ya. Berarti sama dengan apa? 5 pangkat 11 ya. 10 ditambah 1 ya. Oke, hasilnya adalah 5 pangkat 11. Oke, satu soal lagi. Nah, nilai dari 32 pangkat 1/5 plus 27 pangkat 2/3 adalah, oke ini nomor 10 ya. 3/2 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3 itu sama dengan, oke 3/2 itu berapa? 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 kali 1/5. Pangkat 1/5. Tambah 27 itu 3 pangkat 3 ya. Dipangkatin lagi 2/3 ya. Nah ini kan kalau ada pangkat dipangkatin lagi kan tinggal dikaliin ya. Jadi 5 kali 1/5. Jadi ada sifat-sifat kalau A pangkat M dipangkatin lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N gitu ya. Nah jadi ini berarti 2 ya. 2 pangkat 1 ya. Ini jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu 9. 9 tambah 2, 11. Jadi jawabannya adalah 11. Oke. Selesai 10 soal. Sampai jumpa di video berikutnya.